Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Riznia Agustin dengan NIM 222100033. Saya merupakan mahasiswi kelas A1 PBSI angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis perbandingan antara kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia dengan kurikulum yang ada di Brunei Darussalam. Simak ya. Nah, berdasarkan hasil analisis terhadap perbandingan kurikulum Merdeka yang ada di Indonesia dengan perbandingan kurikulum yang ada di Brunei Darussalam, saya akan memberikan beberapa poin yang sangat terlihat perbedaannya. Baik, yang pertama itu ada fleksibilitas dan desentralisasi yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, apa sih fleksibilitas itu? Jadi, fleksibilitas itu adalah kebebasan dalam guru untuk mengekspresikan bagaimana cara pembelajaran berlangsung. Nah, adapun kelebihan dari fleksibilitas dan desentralisasi yang ada di kurikulum Merdeka yaitu untuk meningkatkan relevansi materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa dan memungkinkan inovasi dalam metode pengajaran. Namun ada kekurangannya, yaitu tidak semua guru dan sekolah siap dengan perubahan yang terjadi. Ada beberapa guru yang memerlukan pelatihan lebih atau pelatihan tambahan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan kurikulum. Nah, perbedaan di kurikulum Brunei itu yaitu sentralisasi dan standar nasional. Jadi, di kurikulum Brunei Darussalam itu memastikan konsistensi dan kualitas pendidikan yang sama di seluruh negeri. Nah, tetapi kelemahannya yaitu kurang fleksibilitas untuk mengadaptasi materi pelajaran dengan kebutuhan lokal. Nah, untuk proses pembelajarannya itu, jika di kurikulum Brunei Darussalam itu sangat loyalitas, di mana pemerintah di sana untuk kurikulum pembelajarannya memberikan kemajuan teknologi. Jadi teknologinya selalu terbaharui sehingga peserta didik itu mampu mengaplikasikan pembelajaran menjadi lebih efektif. Sedangkan di Indonesia itu kurang merata pada pembagian teknologinya. Lalu pada struktur pembelajarannya itu di Brunei Darussalam itu dikenal dengan pola 7322 yang dimana melambangkan 7 tahun tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, dan 2 tahun tingkat menengah atas, dan 2 tahun untuk prauniversitas. Nah, sistem ini sangat penting karena memberikan struktur yang jelas dan teratur untuk perkembangan pendidikan siswa dari tingkat dasar hingga tingkat universitas. Hal ini dapat membantu siswa dalam pembelajaran bahasa itu lebih banyak menyerap ilmu berbahasa. Lalu mungkin untuk selanjutnya itu di Brunei Darussalam itu ada sistem pendidikan gratis, di mana pendidikan di peringkat rendah hingga universitas bagi sekolah-sekolah kerajaan gratis bagi rakyat dan penduduk tetap Brunei Darussalam. Ini memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi. Nah, hal ini juga berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa atau pembelajaran berbahasa di Brunei Darussalam. Baik, selanjutnya ada saran. Saran yang bisa saya berikan adalah kurikulum Merdeka pada bahasa Indonesia diharapkan mampu bersaing dalam penggunaan teknologi terbaharui untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada tingkat sekolah menengah pertama. Selain itu juga penggunaan pola belajar yang ada pada kurikulum di Brunei Darussalam mungkin menjadi salah satu motivasi untuk dapat diterapkan pada kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia untuk menjadi salah satu faktor pendorong dalam kemajuan pendidikan berbahasa.
Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perbedaan selanjutnya dari kurikulum Merdeka dan kurikulum Brunei Darussalam itu dari tujuan dan fokus utamanya. Jadi, jika di kurikulum Merdeka, yaitu di kurikulum Indonesia, yang pertama itu mengembangkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi pada siswa sekolah menengah pertama. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman teks dan konteks. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, lalu jika di kurikulum Brunei Darussalam, yang pertama itu mengembangkan kemampuan berbahasa Melayu dan Inggris, yang dimana yang telah tadi disinggung bahwa di Brunei Darussalam itu menggunakan bahasa atau penggunaan dua bahasa. Oke. Lalu selanjutnya meningkatkan kesadaran budaya dan agama, karena budaya dan agama di Brunei Darussalam itu 98%-nya itu memeluk agama Islam, sehingga sangat menjaga kebudayaan dan agamanya. Lalu yang terakhir itu mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara efektif. Baik, selanjutnya untuk metode atau model pembelajarannya juga berbeda. Di kurikulum Merdeka atau Bahasa Indonesia menggunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut dengan PJBL, Project Based Learning. Lalu ada pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut dengan PBL atau Problem Based Learning. Lalu ada pembelajaran berbasis inquiry. Nah, sedangkan di kurikulum Brunei Darussalam itu yang pertama menggunakan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi di Brunei Darussalam penggunaan teknologinya itu sangat terbaharui. Lalu ada pembelajaran berbasis konteks. Lalu yang terakhir pembelajaran berbasis budaya. Baik, selanjutnya untuk metode atau model pembelajarannya juga berbeda. Di kurikulum Merdeka atau Bahasa Indonesia menggunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut dengan PJBL, Project Based Learning. Lalu ada pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut dengan PBL atau Problem Based Learning. Lalu ada pembelajaran berbasis inquiry. Nah, sedangkan di kurikulum Brunei Darussalam itu yang pertama menggunakan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi di Brunei Darussalam penggunaan teknologinya itu sangat terbaharui. Lalu ada pembelajaran berbasis konteks. Lalu yang terakhir pembelajaran berbasis budaya. Lalu di sini ada penggunaan sumber daya. Jika di kurikulum Merdeka atau di Indonesia itu kebiasaan dari dulu sejak dahulu kala menggunakan buku teks, maka di kurikulum Merdeka juga masih menggunakan buku teks untuk di tingkat sekolah menengah pertama. Lalu yang kedua sumber daya digital. Lalu yang ketiga ada media pembelajarannya. Nah, jika di kurikulum Brunei Darussalam itu sama juga, ada persamaan, yaitu menggunakan buku teks. Lalu selanjutnya menggunakan sumber daya digital juga. Dan yang terakhir menggunakan lagi-lagi bahan ajar berbasis teknologi. Karena kita sudah mengetahui bahwa di Brunei Darussalam itu teknologinya sangat terbaharui dan sangat maju. Baik, mungkin sekian pemaparan hasil dari analisis perbedaan kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia dengan kurikulum Brunei Darussalam. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.